8 kebiasaan hidup hemat tanpa menjadi pelit. Di era modern saat ini, banyak orang-orang yang suka dengan gaya hidup hedon dan konsumerisme. Namun, ada juga orang yang mencoba hidup minimalis dan hemat. Selain frugal living atau hidup hemat, gaya hidup minimalis adalah alternatif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup hemat bukanlah pelit. Seperti namanya, gaya hidup minimalis merupakan praktik hidup sederhana. Gaya hidup ini berangkat dari pemikiran bahwa seberapa banyak pun barang atau harta yang dimiliki, tidak akan pernah ada rasa cukup. Jadi, ketika menjalani gaya hidup minimalis, seseorang diharapkan dapat merasakan hidup yang lebih bermakna dan tidak memenuhi pikiran dengan hal-hal kurang penting. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kita juga bisa memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan membangun tabungan kita. Nomor 1. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Perjalanan menuju minimalis dimulai dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang penting seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang tidak penting seperti gadget terbaru atau pakaian dan sepatu merek ternama. Setelah membedakan antara kebutuhan dan keinginan, langkah selanjutnya adalah fokus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan keinginan. Ini melibatkan membuat prioritas yang jelas dalam pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan esensial terlebih dahulu. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik sebelum mengalihkan perhatian ke keinginan yang lebih tidak penting. Nomor 2. Jual apa yang tidak dibutuhkan atau digunakan. Landasan minimalis ini dikenal dengan istilah decluttering. Decluttering sendiri adalah upaya untuk menyingkirkan barang-barang yang tak lagi terpakai. Misalnya, jika Anda memiliki pakaian yang tidak pernah dipakai selama setahun, pertimbangkan untuk menjualnya. Hal ini tidak hanya menciptakan lebih banyak ruang di rumah Anda, tapi juga memberikan sumber pendapatan tambahan. Decluttering merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju minimalis, karena memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan atau digunakan. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap barang-barang yang dimiliki dan kemudian menjual atau menyumbangkan barang-barang yang tidak lagi diperlukan. Dengan melakukan decluttering secara teratur, kita dapat mengurangi kekacauan di rumah, meningkatkan efisiensi dalam menyimpan barang, serta mungkin menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan barang-barang yang tidak terpakai. Nomor 3. Membuat jadwal menu makanan. Perencanaan makan adalah kebiasaan yang menghemat biaya. Ini melibatkan perencanaan makanan selama seminggu dan berbelanja sesuai dengan itu. Misalnya, jika Anda berencana membuat pasta untuk makan malam, Anda akan tahu kapan harus membeli pasta dan saus saat berbelanja. Hal ini mencegah pembelian secara impulsif dan mengurangi pemborosan makanan. Membuat jadwal menu makanan adalah langkah penting dalam perencanaan yang efisien dan hemat biaya. Dengan merencanakan makanan untuk seminggu, kita dapat mengatur belanjaan dengan lebih terencana dan menghindari pembelian impulsif. Contohnya, dengan menentukan rencana untuk membuat pasta pada suatu malam, kita bisa memastikan untuk membeli pasta dan saus saat berbelanja, menghindari pemborosan dan memastikan kita hanya membeli apa yang benar-benar dibutuhkan. Ini juga membantu mengurangi pemborosan makanan dengan memastikan bahwa semua bahan yang dibeli benar-benar dimanfaatkan sesuai jadwal. Nomor 4. Menikmati hal-hal sederhana. Minimalisme mendorong kita untuk menemukan kegembiraan dalam kesederhanaan. Daripada menghabiskan uang untuk berlibur yang mahal, nikmati kegiatan yang murah atau gratis. Misalnya, berjalan-jalan di taman atau makan makanan rumahan bisa sama menyenangkannya dengan makan malam mewah di luar. Menemukan kegembiraan dalam kesederhanaan adalah inti dari filosofi minimalisme. Ini berarti menghargai hal-hal sederhana dalam hidup yang tidak selalu memerlukan pengeluaran besar. Daripada menghabiskan uang untuk liburan yang mahal, kita bisa menikmati kegiatan yang murah atau bahkan gratis, seperti berjalan-jalan di taman atau menikmati makanan rumahan. Hal-hal seperti ini bisa sama menyenangkannya dengan pengalaman mewah di luar, namun dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dengan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal materialistik kepada pengalaman-pengalaman sederhana yang berharga,
kita bisa menciptakan kebahagiaan yang lebih tahan lama dan membangun gaya hidup yang lebih berkelanjutan secara finansial. Nomor 5. Menjaga, memperbaiki, dan merawat apa yang dimiliki. Merawat barang-barang dapat memperpanjang masa pakai dan menghemat uang Anda. Misalnya, membersihkan laptop Anda secara teratur dan menyimpannya dalam wadah pelindung dapat mencegah kerusakan dan memperpanjang masa pakainya. Menjaga, memperbaiki, dan merawat barang-barang yang kita miliki adalah praktik penting dalam gaya hidup minimalis. Dengan merawat barang-barang dengan baik, kita dapat memperpanjang masa pakai mereka, menghindari penggantian yang tidak perlu, dan pada akhirnya menghemat uang. Misalnya, membersihkan dan merawat laptop secara teratur serta menyimpannya dalam wadah pelindung dapat mencegah kerusakan dan memperpanjang masa pakai laptop tersebut. Dengan mengikuti praktik ini, kita tidak hanya menghemat uang dengan mengurangi kebutuhan untuk membeli barang-barang baru secara teratur, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dengan memperpanjang umur pakai barang-barang yang kita miliki. Nomor 6. Teliti sebelum membeli barang. Sebelum membeli sesuatu, telitilah terlebih dahulu produk tersebut. Hal ini dapat mencegah Anda membeli barang berkualitas rendah. Misalnya, jika Anda membeli blender, bacalah ulasan dan bandingkan berbagai model untuk memastikan Anda mendapatkan blender yang tahan lama dan efisien. Teliti sebelum membeli barang adalah langkah penting dalam upaya untuk memastikan bahwa kita hanya membeli barang berkualitas yang benar-benar dibutuhkan. Dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, kita dapat menghindari membeli barang berkualitas rendah yang mungkin tidak tahan lama atau tidak efisien. Sebagai contoh, jika kita ingin membeli blender, membaca ulasan dan membandingkan berbagai model dapat membantu kita memilih blender yang tahan lama dan efisien sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan melakukan penelitian ini, kita dapat memastikan bahwa setiap pembelian yang kita lakukan adalah investasi yang cerdas dan sesuai dengan prinsip minimalis kita. Nomor 7. Beli kualitas, bukan kuantitas. Barang berkualitas mungkin sedikit lebih mahal untuk dibeli, tetapi barang tersebut bisa bertahan lebih lama. Anda benar-benar dapat menghemat uang dalam jangka panjang dengan tidak perlu terus-menerus menggantinya. Membeli kualitas daripada kuantitas adalah prinsip penting dalam gaya hidup minimalis. Meskipun barang berkualitas mungkin memiliki harga awal yang lebih tinggi, namun dalam jangka panjang, ini bisa menjadi investasi yang lebih bijaksana. Barang berkualitas cenderung lebih tahan lama dan dapat bertahan lebih lama daripada barang yang murah atau berkualitas rendah. Dengan memilih untuk membeli barang berkualitas, kita dapat menghindari kebutuhan untuk terus-menerus menggantinya, yang pada akhirnya dapat menghemat uang dalam jangka panjang. Lebih dari itu, membeli kualitas juga dapat mengurangi dampak lingkungan karena mengurangi pemborosan dan limbah. Sebagai contoh, memilih untuk membeli sepatu berkualitas yang tahan lama daripada beberapa pasang sepatu murah yang cepat rusak dapat menjadi keputusan yang lebih bijaksana secara finansial dan lingkungan. Nomor 8. Singkirkan atau hindari godaan untuk mengeluarkan uang. Kenali pemicu pengeluaran Anda dan temukan cara untuk menghindarinya. Misalnya, jika Anda melakukan pembelian impulsif secara online, pertimbangkan untuk menghapus aplikasi belanja dari ponsel Anda. Singkirkan atau hindari godaan untuk mengeluarkan uang adalah strategi penting dalam menjalankan gaya hidup minimalis. Ini melibatkan mengidentifikasi pemicu pengeluaran kita dan menemukan cara untuk menghindarinya. Sebagai contoh, jika kita cenderung melakukan pembelian impulsif secara online, kita bisa mempertimbangkan untuk menghapus aplikasi belanja dari ponsel kita. Dengan menghilangkan akses langsung ke platform belanja, kita dapat mengurangi godaan untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Selain itu, kita juga dapat mencari alternatif untuk mengisi waktu luang yang tidak melibatkan pengeluaran uang, seperti berolahraga atau melakukan hobi yang tidak memerlukan biaya tambahan. Dengan mengimplementasikan strategi ini, kita dapat mengontrol pengeluaran kita lebih baik dan menjaga keuangan kita tetap seimbang sesuai dengan prinsip minimalis.